pun melakukan kesalahan di kantor. Dan apa yang terjadi? Atasanku berteriak, mengeluarkan kata-kata yang kasar dan yang tak pantas untuk aku dengar. Orang yang aku percaya ternyata bisa-bisanya ya menjelek-jelekan aku. Ternyata rekan kerja aku bermuka dua. Hai Bun, welcome back di program Ciao With You. Di program ini semua cerita bisa kamu bagikan. Aku tuh selalu senang bisa nemenin kalian semuanya di program ini. Apalagi kalau aku bisa membantu permasalahan yang kalian alami. Jadi aku mau bilang terima kasih banyak nih atas kesempatannya yang kalian kasih ke aku untuk kalian ceritain masalah kalian, dan kalian udah bersedia nih membuka diri kalian di Ciao With You. Karena dari curhatan yang kalian bagikan, siapa tahu nih bisa bermanfaat buat orang lain yang mengalami hal yang serupa. Buat kalian nih yang mau juga membagikan cerita kalian di Ciao With You, boleh banget loh kalian DM nih ke Instagram account @bunlifetraining. Hari ini kita mau dengerin cerita teman kita tentang pengalaman yang lagi dialami. Coba kita dengerin yuk. Halo Mbak Jaya Tengker, perkenalkan nama aku Anita. Dan pada kesempatan kali ini aku ingin membagikan cerita pengalaman kerja aku yang mengalami toxic work environment. Mungkin cerita aku juga banyak sekali dialami sama rekan-rekan di sekitar aku. Dan aku berharap ketika aku membagikan cerita ini juga bisa membantu teman-teman yang mengalami kejadian yang serupa. Aku saat ini adalah seorang karyawan yang bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Dan kantor ini adalah kantor kedua aku. Dan aku akan membagikan pengalaman aku di mana aku ngerasa bahwa pekerjaan aku juga termasuk dalam toxic work environment. Seminggu bekerja di kantor ini tuh rasanya masih menyenangkan, masih seperti biasanya. Tapi kok setelah 1 minggu, aku mulai ngerasa ada hal yang menjanggal di kantor ini. Ini dimulai ketika rekan kerja aku melakukan satu kesalahan di kantor. Atasanku langsung memarahinya di depan semua orang. Dia dipermalukan di depan semua rekan-rekan kerjaku. Aku berpikir kok bisa ya seperti itu. Seharusnya atasan aku bisa memberi waktu untuk mereka berdua ngobrol. Ataukah mungkin ngobrol hanya di satu divisi itu. Dari situ aku ngerasa mulai takut dan overthinking. Aku ngerasa apakah suatu saat nanti ketika aku ngelakuin kesalahan, apakah aku juga akan merasakan hal yang sama seperti rekan kerjaku tadi. Padahal jika dipikir, suatu pekerjaan itu akan selalu ada kesalahannya. Baik itu sengaja ataupun tidak disengaja. Ya benar saja ternyata. Beberapa hari setelah itu, aku pun melakukan kesalahan di kantor. Dan apa yang terjadi? Atasanku berteriak, mengeluarkan kata-kata yang kasar dan yang tak pantas untuk aku dengar. Parahnya dia sampai melempar berkas pekerjaan di depan aku. Semua orang yang di sana tertuju kepadaku. Tapi apa yang aku lakuin? Aku cuma bisa nahan tangis aku. Karena aku gak bisa nangis di hadapan semua orang yang banyak. Dadaku sesak sekali menahan perkataan atasanku itu. Sampai pada akhirnya urusan aku dan atasanku selesai. Aku bergegas pergi ke toilet. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku
Aku memukul-mukul dadaku sambil berkata, kok bisa ya atasanku seperti ini? Apa memang harus seperti ini? Ketika aku sedang terpuruk, teman-temanku, rekan-rekan kerjaku datang menghampiri aku untuk memberikan rasa tenang kepadaku. Ternyata mereka bilang, bukan cuma aku saja, sudah banyak korbannya. Bahkan banyak yang resign karena hal itu. Ya, dan mulai saat itu aku mulai mencari kesenangan, aku mulai mencari mood booster di kantor. Salah satunya ya dengan rekan kerja aku. Karena apa? Mau tidak mau, aku butuh pekerjaan itu. Aku butuh pemasukannya. Dan setelah itu, aku mulai bergaul dengan rekan-rekan kerjaku. Aku mulai merasa nyaman ketika dengan mereka. Sampai pada akhirnya, aku menceritakan semua keluh kesah aku. Aku bercerita tentang apa yang aku rasain di kantor. Karena apa? Aku percaya Mbak Caca. Aku percaya dengan rekan-rekan kerja aku. Mereka tidak akan mengkhianati aku. Dan aku pun ya tidak akan mengkhianati mereka. Tapi ternyata aku salah ya. Beberapa hari kemudian, HRD tiba-tiba memanggil aku ke ruangannya. Ternyata apa? Rekan-rekan kerja aku bercerita semuanya. Mereka menjelek-jelekan aku di depan HRD. Wah, setelah tahu hal itu aku lemas. Benar-benar orang yang aku percaya ternyata bisa-bisanya ya menjelek-jelekan aku. Ternyata rekan kerja aku bermuka dua. Dari situ aku sudah tidak bisa. Aku sudah tidak punya semangat bekerja lagi, Mbak Caca. Dari kejadian itu juga, aku ngerasa kok ke bawah ya sampai lingkungan aku. Aku sudah mulai merasa cemas. Aku sudah mulai merasa benar-benar merasakan panic attack yang sangat amat luar biasa. Bahkan lucunya, berangkat untuk melangkahkan kaki ke kantor aja tuh rasanya berat sekali. Untuk mandi aja, aku nangis sejadi-jadinya. Seperti orang yang kehabisan energi. Aku kadang berpikir, apakah aku harus resign ya? Atau jangan-jangan apa aku yang berlebihan? Ataukah mungkin juga dengan kejadian ini mental aku bisa jadi kuat gitu. Wah, tapi ternyata tidak sama sekali. Justru mental aku benar-benar down, aku terpuruk Mbak Caca. Aku benar-benar sudah tidak bisa lagi merasakan ketenangan. Mbak Caca, apakah akunya yang berlebihan? Ataukah dengan kejadian ini mungkin mental aku ya yang mulai terganggu? Kira-kira bagaimana ya Mbak Caca caranya biar aku bisa kembali tenang seperti kehidupan aku semula? Hai Anita, terima kasih ya kamu udah mau membagikan kisah kamu di Ciao With You. Kayaknya pengalaman gak menyenangkan di kantor yang kamu share di program ini kali ini bisa banyak nih yang merasakan hal yang mungkin serupa. Dan kamu udah memberanikan diri untuk cerita itu di sini, tandanya kamu punya kekuatan itu. Kamu punya kekuatan untuk menyadari perasaan kamu, ketidaknyamanan kamu, dan kamu bisa menyampaikan itu dengan baik.
Kalau dari cerita kamu tadi, aku bisa denger, aku mungkin bisa paham kamu di bawah tekanan yang rasanya cukup besar. Yang pertama, ada stres dari perlakuan atasan kamu. Yang kedua, ada stres dari perlakuan rekan kerja kamu. Yang ketiga, ada stres dari kebutuhan finansial diri kamu sendiri sehingga kamu merasa tidak bebas mungkin memilih pekerjaan yang lebih sesuai atau dengan lingkungan yang kamu harapkan. Memang faktor-faktor ini yang bikin beban kamu rasanya makin berat dan stresnya rasanya makin berat sehingga untuk mulai mandi aja males, kamu jadi sering merasa cemas dan ketakutan berangkat ke kantor. Rasanya semuanya itu hal yang buruk yang akan terjadi ketika kamu berangkat ke kantor. Karena kamu ngerasa nggak nyaman, karena kamu selalu ketakutan. Selalu ketakutan hal buruk akan terjadi pada kamu di kantor tersebut. Memang pengalaman kamu itu dan perasaan kamu itu valid untuk kamu sendiri. Jadi aku nggak pernah percaya tuh orang bilang berlebihan lah kamu merasakan ini atau itu. Karena setiap orang boleh kok merasakan perasaannya masing-masing dan itu valid. Kalau orang lain punya pengalaman atau merasakan hal yang berbeda terhadap pengalaman yang serupa, ya itu orang lain. Tapi kalau kamu merasa berat, nggak apa-apa, itu perasaan kamu. Tapi memang ini adalah sesuatu pekerjaan yang kamu butuhkan. Jadi banyak pasti pertimbangannya. Untuk lebih lanjutnya, ketika kamu merasa stres ini mungkin udah lebih dari sebulan, udah 3 bulan atau bahkan lebih, mungkin saatnya cari bantuan profesional. Aku juga menyarankan di Amanasa ada yang namanya mental health check up. Jadi mungkin di situ kamu bisa lebih tahu nih sebenarnya tingkat stres, kecemasan, dan juga depresi kamu saat ini ada di level mana dan perlu penanganan seperti apa. Itu tujuannya untuk lebih mengenal diri kamu sendiri dan tahu apa yang harus dilakukan untuk melewati masalah-masalah tersebut. Jadi kalau misalnya kamu tadi nanya ini kamu berlebihan apa enggak, balik lagi buat aku perasaan itu nggak ada orang lain yang bisa menilai itu berlebihan atau enggak. Karena yang merasakan itu ya orangnya sendiri. Orang lain boleh berpendapat, orang lain boleh beropini, tapi perasaan adalah milik kamu sendiri. Dan kalau mau ngomongin soal toksik itu kan racun ya. Gimana sih cara kita melindungi diri kita dari racun? Misalkan kita mau pergi ke tempat yang banyak virus gitu, atau ada racun. Pasti kita udah persiapan dong, mungkin dengan masker, dengan menutupi diri, keluar dari situ kita lepas lagi. Nah, sekarang nih mungkin yang perlu diperkuat dari perlengkapan kamu sebelum masuk ke lingkungan yang kemungkinan bisa meracuni kamu adalah persiapan itu. Gimana sih caranya kalau mau masuk ke suatu tempat yang beracun kan udah ada nih ya, udah jelas gitu peralatan dan perlengkapannya. Tapi kalau secara mental gimana sih? Yang pertama caranya adalah kenali diri kamu sendiri dulu. Kenali apa sih yang bisa kamu toleransi, apa yang nggak bisa kamu toleransi, apa sih yang sebenarnya jadi kekuatan dalam diri kamu, dan apa sih kelemahan yang nggak bisa kamu tolerir dari orang sekitar kamu, karena setiap orang punya batasan yang berbeda. Nah, ini menyambung nih sama hal yang kedua, yaitu punya boundaries atau batasan. Ketika di kantor, kamu punya batasan yang seperti apa sama teman kantor? Hal apa aja sih yang bisa kamu toleransiin diceritain ke teman kantor? Hal apa sih yang harus kamu pisahin nih dari teman kantor? Karena ini adalah urusan pekerjaan. Sehingga ketika kamu pulang dari pekerjaan juga rasanya kamu bisa lepas tuh segala perlengkapan peralatan yang melindungi kamu dari racun. Jadi pas istirahat kamu bisa benar-benar full istirahat. Bukan mikirin apa yang terjadi tadi di kantor, kenapa ini terjadi dan segala macam. Kurang lebih sebenarnya dasarnya itu. Jika rasanya ada yang lebih parah lagi atau rasanya ini udah
keterlaluan dan berlebihan, balik lagi saran aku tetap datang ke profesional. Dan untuk kamu kepikiran resign atau enggak, itu ketika kita mengalami sesuatu yang berat, pasti ada pertimbangan itu. Tapi balik lagi, ketika kita keluar dari satu tempat dan kita mulai sesuatu yang baru, resiko itu akan selalu ada. Jadi daripada kita pusing-pusing mikirin hal buruk yang selalu akan terjadi, gimana kalau kita coba persiapkan diri untuk melewati hal-hal apapun yang akan terjadi. Mau itu lingkungannya toksik atau enggak. Memang ini rasanya berat dan mungkin berucap aja di sini kok kedengarannya mudah banget ya. Tapi menjalaninya memang berat. Itu dia makanya kenapa aku selalu menyarankan pendampingan psikologis dari ahlinya. Tujuannya apa? Tujuannya biar hal-hal yang berat ini tuh ada dicicil pelan-pelan gitu. Jadi nggak semuanya langsung harus dilakukan dalam satu waktu dan semuanya harus sempurna dan benar. Enggak. Kita manusia. Kita belajar dari kesalahan, lalu kita mencoba lagi. Kita cari kekuatan dari dalam diri kita untuk melewati hari-hari berikutnya. Aku harap di sini Anita juga mendapatkan kekuatan itu dari dalam diri Anita sendiri, sehingga bisa melewati apapun yang akan terjadi. Dan kalau ada teman-teman lain nih yang nonton yang merasakan hal yang sama, jangan lupa juga ya pertimbangan-pertimbangan tadi tuh dipikirkan. Kita setiap hari akan selalu melewati hal-hal yang mungkin challenging, tapi kita bisa milih juga loh. Challenge atau perang apa sih yang bisa kita pertanggungjawabkan? Mana ya yang lebih kuat? Saya lebih butuh stabil secara keuangannya, atau saya lebih butuh lingkungan yang bisa membuat saya berkembang? Kedua hal itu nggak bisa gampang diputuskan gitu aja, dipikirin sendiri tapi nggak disadari. Makanya penting banget untuk memproses hal-hal tersebut untuk kemajuan diri sendiri, biar kita juga bisa mengolah diri sendiri, biar kita bisa memproses diri sendiri untuk jadi pribadi yang lebih baik, bukan untuk orang lain, tapi yang pertama untuk diri kita sendiri dulu. Nah, itu dia Bun, curhatan dan jawabanku untuk Ciao With You hari ini. Bun, kamu perlu ingat kalau hidup ini memang sebuah pilihan. Sebisa mungkin lebih berani untuk berjalan menjauh dari situasi yang mungkin kita kenali tidak bisa kita toleransi. Karena yang menentukan batasan diri kita, ya diri kita sendiri. Tapi kita perlu kenalan dulu sama diri kita sendiri, baru kita bisa tahu nih, mana yang bisa kita toleransi dan mana yang enggak. Jangan lupa kalau kamu itu sangat berharga. Jadi kamu pantas kok untuk mendapatkan hal-hal dan juga energi yang memang pantas untuk kamu. Aku Caca Tengker, sampai ketemu di Ciao With You selanjutnya.